Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Widialfian, NRP 1320171034, kelas 6A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang yang pertama itu motor DC dan yang kedua itu motor induksi. Baiklah, mari kita langsung saja ke penjelasannya. Kalian dapat menemukan motor DC di banyak peralatan rumah tangga portable, mobil, dan jenis peralatan industri. Dalam video ini, kita akan secara logis memahami operasi dan konstruksi motor komersil DC. Mari kita mulai dengan motor DC sesederhana mungkin. Ini terlihat seperti ini. Stator memberikan medan magnet yang kontan, dan armatur adalah bagian yang berputar. Koil armatur terhubung ke sumber daya mesin melalui sepasang cincin komutator. Ketika arus mengalir melalui koil, gaya elektromagnetik diinduksi padanya sesuai dengan hukum Lorentz. Jadi koil akan mulai berputar. Anda akan melihat bahwa ketika koil berputar, cincin komutator terhubung dengan sumber daya polaritas yang berlawanan. Akibatnya, di sisi kiri kumparan listrik akan mengalir menjauh, dan di sisi kanan listrik akan selalu mengalir mendekat. Ini memastikan bahwa aksi torsi juga dalam arah yang sama sepanjang gerakan, jadi koil akan terus berputar. Tapi, apakah kalian mengamati aksi torsi pada koil? Kalian akan memperhatikan itu. Saat gelung hampir tegak lurus dengan magnet, aksi torsi mendekati nol. Akibatnya, akan ada gerakan tidak teratur dari rotor. Jadi, jika kalian menjalankan motor DC seperti itu, inilah trik untuk mengatasi masalah ini. Tambahkan satu loop lagi ke rotor dengan pasangan komutator terpisah untuk itu. Dalam pengaturan ini, ketika loop pertama berada di posisi vertikal, loop kedua akan terhubung ke sumber daya, sehingga kekuatan motor selalu ada dalam sistem. Selain itu, semakin banyak loop seperti itu, semakin halus putaran motornya. Dalam motor praktis, loop armatur dipasang di dalam slot dengan lapisan baja yang sangat permeable. Ini akan meningkatkan interaksi flux magnetik. Sikat komutator pegas membantu menjaga kontak dengan sumber daya. Tiang stator magnetik permanen hanya digunakan untuk motor DC yang sangat kecil. Koil medan elektromagnetik ditenagai dari sumber DC yang sama. Gulungan medan dapat dihubungkan ke belitan rotor dengan dua cara berbeda, yaitu paralel atau seri, yang dimana hasilnya adalah dua jenis berbeda dari konstruksi motor DC, shunt dan motor seri. Motor seri memiliki torsi awal yang baik, tetapi kecepatan turun drastis ketika dengan beban. Motor shunt memiliki torsi awal yang rendah, tetapi mampu berjalan hampir pada kecepatan konstan, terlepas dari beban yang bekerja pada motor. Berbeda dengan mesin listrik lainnya, motor DC menunjukkan karakteristik unik. Produksi kembali GGL. Loop berputar dalam medan magnet akan menghasilkan EMF sesuai dengan prinsip induksi magnetik listrik. Kasus putaran armatur berputar juga sama. EMF internal akan diinduksi yang berlawanan dengan tegangan input yang diterapkan. EMF mengurangi arus jangkar dengan jumlah besar sebanding dengan kecepatan rotor. Pada awal motor, EMF terlalu rendah sehingga arus jangkar menjadi terlalu tinggi, menuju kejenuhan rotor. Dengan demikian,
Mekanisme awal pada tempat yang mengontrol tengah input yang diterapkan diperlukan dalam motor DC besar. Salah satu variasi yang menarik dari motor DC adalah motor universal yang mampu berjalan di bawah satu daya AC dan DC. Baik, jadi itulah untuk penjelasan tentang motor DC. Kemudian kita lanjut dengan penjelasan motor induksi sebagai berikut. Motor induksi. Motor induksi adalah mesin listrik yang paling umum digunakan. Mereka lebih murah dan lebih mudah dirawat dibandingkan dengan alternatif lain. Dalam video ini, kita akan belajar cara kerja motor induksi sangkar tupai 3 fasa. Motor ini memiliki dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian yang diam dan rotor adalah bagian yang berputar. Stator dibuat dengan menumpuk slotet yang tipis, laminasi baja yang sangat memungkinkan di dalam kerangka baja atau besi tuang, berliku melewati slot stator. Ketika arus AC 3 fasa melewatinya, sesuatu yang sangat menarik terjadi. Motor ini menghasilkan medan magnet yang berputar. Untuk memahami fenomena ini jauh lebih baik, pertimbangkan lilitan 3 fasa yang disederhanakan hanya dengan 3 lilitan. Sebuah kawat yang membawa arus menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Sekarang, untuk medan magnet pengaturan khusus ini akan dihasilkan oleh arus fasa 3 fasa seperti yang ditunjukkan. Pada saat tertentu dengan variasi arus AC, medan magnet mengambil orientasi yang berbeda seperti yang ditunjukkan. Dan ketiga posisi ini jelas itu seperti medan magnet dengan kekuatan seragam yang berputar. Kecepatan rotasi medan magnet dikenal sebagai kecepatan sinkron. Anggaplah Anda memasukkan konduktor yang memiliki banyak ikatan di dalamnya. Karena medan magnet berfluktuasi, EMF akan diinduksi dalam loop menurut hukum Faraday. EMF akan menghasilkan arus melalui loop. Jadi situasinya seperti loop arus yang terletak di medan magnet ini akan menghasilkan gaya magnet dalam lingkaran. Menurut hukum Lorentz, jadi loop akan mulai berputar. Fenomena serupa juga terjadi dalam motor induksi. Di sini bukannya loop sederhana, sesuatu yang sangat mirip dengan kandang tupai yang digunakan. Arus 3 fasa yang melewati belitan stator menghasilkan medan magnet yang berputar. Jadi seperti pada kasus sebelumnya, arus akan diinduksi di jeruji kandang tupai yang mana dipersingkat oleh cincin akhir dan akan mulai memutar. Itu sebabnya disebut motor induksi listrik dilanjut di rotor oleh induksi magnetik daripada sambungan listrik langsung. Untuk membantu induksi elektromagnetik seperti itu, lamina inti besi berisolasi dikemas di dalam rotor. Sepotong kecil dari besi memastikan bahwa kerugian arus diminimalisir. Jadi Anda dapat melihat di sini bahwa medan magnet dan rotor berputar. Tapi pada kecepatan apa rotor berputar? Untuk mendapatkan jawaban ini, mari kita pertimbangkan berbagai kasus. Pertimbangkan kasus di mana kecepatan rotor sama dengan kecepatan medan magnet. Karena keduanya berputar pada kecepatan yang sama, loop berputar atau selalu mengalami kecepatan medan magnet konstan. Jadi tidak akan ada EMF dan arus yang diinduksi. Ini berarti gaya 0 pada batang rotor menjadi lama-kelamaan akan melambat. Tetapi sebagai loop lambat akan mengalami berbagai medan magnet. Jadi arus yang diinduksi dan kekuatan akan naik lagi dan rotor akan mempercepat. Singkatnya, rotor tidak akan pernah bisa mengejar kecepatan medan magnet. Medan magnet berputar pada kecepatan tertentu yang sedikit kurang dari kecepatan sinkron. Perbedaan antara kecepatan sinkron dan rotor dikenal sebagai slip.
kekuatan mekanik rotasi ditransfer melalui poros daya. Singkatnya, di motor induksi energi listrik dimasukkan melalui stator dan keluar dari motor. Energi yang hilang selama operasi motor dihamburkan sebagai panas. Jadi, kipas di ujung yang lain membantu pendinginan motor. Baiklah, cukup sekian. Itu saja yang bisa saya jelaskan sedikit banyaknya tentang motor DC dan motor induksi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.